Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Siang Ibu, baik. Baik, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi melalui daring ini. Semoga tidak menghalangi kita untuk tetap semangat dan juga tetap fokus dalam belajar seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta kalian untuk on cam dan juga on mic, kita bersama-sama mendengarkan dan juga menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia, seperti itu. Baik, sebelum itu siapa di sini ketua kelasnya? Silahkan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, terima kasih Mbak Zakia. Selanjutnya Ibu akan absensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Zahrotul Jannah, hadir? Belum hadir ya. Dela Putri? Hadir. Intan? Intan sepertinya belum. Melia? Melia tadi di jalan ya. Kemudian Muhammad Bakti? Belum hadir juga. Nismara? Nismara tadi izin di jalan juga ya, banyak yang lagi balik kampung. Kemudian Gea, ya tidak ada. Salsabila, Alia Asti, belum ada. Elga Faroy Fasa. Selanjutnya Yunita. Hadir Ibu. Kemudian Nindi Della. Hadir Bu. Dea Fitria. Hadir Bu. Zakia. Zakia tadi hadir ya. Indah Rahmani. Hadir Bu, hadir. Baik. Asti Anata. Hadir Ibu. Najwa. Hesti Adila. Hadir Ibu. Dan yang terakhir Dias Ahmad. Baik, banyak yang belum bergabung ya. Kalian nanti dapat chat teman kalian supaya segera bergabung seperti itu. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, siapa di sini yang masih ingat materi kemarin yang sudah kita bahas itu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Teks negosiasi Bu. Betul sekali Mbak Yunita. Kemudian pembahasannya sampai mana ya kemarin? Pengertian, unsur kebahasaan, dan strukturnya. Bagus, betul sekali. Berarti kalian masih ingat ya. Berarti kalian kemarin memperhatikan apa yang Ibu tanamkan seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya lagi kepada kalian supaya
untuk pemanasan ya di awal. Nah, menurut kalian apakah teks negosiasi itu hanya berbentuk dialog saja? Tidak. Baik, kemudian di sini siapa yang pernah menulis teks negosiasi? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Baik, jika belum, selanjutnya Ibu akan menampilkan dan sedikit menjelaskan materi. Nah, materi ini lanjutan dari materi yang sudah kemarin kita bahas seperti itu. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan Ibu akan menjelaskan tujuannya. Nah, kenapa sih kita itu perlu mengulangi atau melanjutkan materi yang sudah kita bahas? Nah, supaya kita itu dapat mengetahui perbedaan jenis teks negosiasi berdasarkan bentuk penyajiannya. Kemudian, kalian nanti dapat menulis teks negosiasi melalui langkah-langkah yang tepat. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan nyata, mulai dari berdiskusi dengan teman hingga berunding dengan guru ataupun orang tua, seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke materi jenis teks negosiasi berdasarkan bentuk penyajiannya. Yang pertama ada teks negosiasi dialogis, yang ciri-cirinya itu berbentuk percakapan secara langsung, kemudian menggunakan dialog antar tokoh, dan biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti itu, jadi berbentuk kalimat langsung seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu ada teks negosiasi naratif. Nah, selain negosiasi berbentuk dialog, itu ada teks negosiasi naratif yang isinya itu berbentuk cerita seperti deskripsi seperti itu ya. Nah, kemudian menggabungkan narasi dan juga dialog. Jadi, terkadang tidak hanya full paragraf gitu, satu cerita, tapi di tengah-tengah itu terkadang terdapat dialog atau berupa kalimat langsung seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menceritakan proses negosiasi. Jadi, tetap dengan urutan yang sama mulai dari orientasi hingga persetujuan. Nah, selanjutnya yaitu contoh teks negosiasi naratif. Siapa yang berani membacakan? Saya, Bu. Baik, Mbak Della, silahkan dibacakan. Di sebuah toko, seorang pembeli tertarik pada sebuah sepatu. Ia kemudian menanyakan harga sepatu tersebut kepada penjual. Setelah mengetahui harganya, pembeli mencoba menawar dengan harga yang lebih rendah. Penjual awalnya menolak karena harga terlalu murah. Namun, setelah terjadi tawar-menawar, keduanya akhirnya sepakat pada harga 145.000. Pembeli pun merasa puas karena mendapatkan harga lebih murah dan penjual tetap mendapatkan keuntungan. Baik, terima kasih Mbak Della sudah berani membacakan. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah-langkah menulis teks negosiasi. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kalian dapat memilih tema atau topik. Jadi, pilihlah tema yang menarik sesuai pengamatan secara langsung kalian. Misalnya, temanya ada tawar-menawar barang, kemudian tujuan tempat wisata, seperti itu. Nah, setelah menentukan tema, kalian harus menentukan siapa pihak yang akan terlibat. Contohnya, kalau temanya tawar-menawar barang, berarti pihak yang terlibat adalah penjual dan juga pembeli. Kalau temanya tempat tujuan wisata, yaitu pihak-pihak yang terlibat ada guru dan juga siswa. Selanjutnya, setelah dua langkah tersebut, dilanjutkan dengan menentukan perbedaan. Jadi nanti perbedaan atau perselisihan apa yang ingin diselesaikan dengan negosiasi hingga mendapatkan hasil akhirnya atau kesepakatan seperti itu. Nah, misal tadi temanya tawar-menawar barang, berarti perbedaan pendapatnya yaitu ada perbedaan harga
barang penjual dan juga pembeli. Ketika pembeli ingin harga 5.000 tapi penjual menghendaki 10.000, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Ketika tadi terdapat perbedaan pendapat, kemudian kalian bernegosiasi atau bermusyawarah hingga akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, contohnya tadi kalau temanya perbedaan tempat wisata antara guru dengan siswa, berarti ketika guru menghendaki ke Jogja, kemudian siswanya menghendaki ke Jakarta, kemudian terjadi negosiasi atau musyawarah, nanti akan didapatkan kesepakatan tujuan tempat rekreasi berhasil disepakati peserta didik dengan guru dengan suatu alasan tertentu. Nah, setelah kalian melakukan langkah-langkah tadi, selanjutnya kalian dapat menyusun kerangka atau struktur teks. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, jadi menyusun kerangka berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan teks secara lengkap dan utuh. Kerangka teks negosiasi harus disesuaikan dengan kelengkapan struktur teks. Nah, struktur teks tersebut terdiri dari orientasi atau pembukaan, kemudian pengajuan, penawaran, persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Nah, dari materi tadi, apakah kalian sudah paham atau ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah paham, Ibu. Baik, jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Jadi nanti kalian membentuk kelompok secara berpasangan, yaitu 2 orang, kemudian kalian buka buku paket halaman 148. Kalian baca teks 1 dan teks 2 dan temukan perbedaannya. Contohnya seperti dalam tabel tersebut. Misal teks 1 itu berupa teks yang berbentuk dialog, kemudian teks 2 berbentuk narasi atau sebaliknya, seperti itu. Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Baik, jika sudah silahkan dikerjakan. Apakah waktu 15 menit cukup ya? Cukup. Nanti kelompok yang bersedia silahkan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, sebelum itu tata caranya kalian itu mengerjakan melalui atau menggunakan buku tulis aja, ditulis tangan, kemudian nanti di-scan PDF dan dikumpulkan pada Google Drive yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas kita, seperti itu. Silahkan dikerjakan. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Siapa yang berani mempresentasikan hasilnya? Saya, Ibu, sama Mbak Dea. Baik, silahkan Mbak Asti dan Mbak Dea. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asti Ananta, beserta teman saya David Dea. Izin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami kerjakan mengenai perbedaan teks negosiasi berdasarkan ciri-ciri. Saya akan membacakan dari teks 1. Yang pertama, teks 1 termasuk teks negosiasi naratif atau berbentuk cerita. Kemudian menggabungkan antara narasi dan dialog. Ada gambar situasi atau prolog di awal, kemudian menceritakan proses negosiasi secara runtut, dan yang terakhir bersifat formal atau contexting. Selanjutnya perbedaan teks 2 akan dibacakan oleh Mbak Dea. Kemudian teks yang kedua yaitu termasuk teks negosiasi dialogis atau percakapan langsung, lalu hanya berupa dialog antar tokoh, tidak ada prolog, langsung percakapan, lalu negosiasinya terjadi secara spontan dalam percakapan dan bersifat sehari-hari atau non-formal. Seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali. Terima kasih Mbak Dia dan Mbak Asti yang sudah membacakan hasil diskusi kalian. Tepat sekali, sesuai perbedaan dari teks 1 dan juga teks 2. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah jawaban kalian hampir sama dengan jawaban kelompok Mbak Asti dan Mbak Dea? Yang lain bagaimana? Ibu. Oke, kalau gitu mungkin
pertemuan kita cukup sampai di sini karena memang waktu kita sangat singkat sekali. Nah, sebelum itu adakah di sini yang berani untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Baik, sebelum itu adakah yang berani menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang hari ini? Ibu. Silahkan Mbak Yunita. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa teks negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Teks negosiasi dapat berbentuk dialogis maupun naratif. Dalam menulis teks negosiasi, kita perlu menentukan tema, pihak yang terlibat, perbedaan kepentingan, kesepakatan, serta menyusun teks sesuai strukturnya, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Melalui negosiasi, kita belajar berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Baik, terima kasih Mbak Yunita, bagus sekali. Terima kasih sudah mewakili teman-teman kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita, seperti itu. Nah, sedikit Ibu tambahkan, jadi kesimpulan untuk teks negosiasinya itu sendiri yaitu proses komunikasi berupa tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian negosiasi juga dapat melatih kita untuk berpikir secara kritis. Nah, kita dapat mendengarkan, memahami kebutuhan orang lain dan mencari solusi bersama. Kemudian nilai yang terpenting yaitu sikap menghormati lawan bicara dan juga menjaga hubungan baik setelahnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kelompok lagi untuk kalian. Jadi kalian berkelompok 4-5 anak. Kemudian kalian itu bermain peran sebagai negosiator. Nanti maju ke depan setiap kelompok seperti itu. Pada halaman 156. Apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Baik, jika sudah, mungkin kelas ini dapat diakhiri. Ketua kelas dapat memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, terima kasih Mbak Zakia. Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.